Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas tentang UTBK Saintek Kimia tahun 2002 untuk part keduanya. Untuk part kedua ini kita akan bahas tentang hibridisasi. Pada senyawa urasil berikut, ini adalah rumus struktur dari urasil. Karbon pada urasil memiliki hibridisasi dengan bentuk apa? Apakah sp, sp2 ataupun sp3? Kita lihat dulu, ini aku copy dulu untuk urasilnya. Ini jadi sebentar, kita copy dulu ya. Di sini kita copy untuk urasilnya seperti ini. Maka sebelumnya SP, apa tuh pengertian dari SP? SP itu adalah hibridisasi yang terdiri dari dua ikatan. Karena satu, anggap aja ini S-nya 1, P-nya 1, jadi dua ikatan. Cara mudahnya seperti itu. Lalu kalau SP2, berarti di sini 2, di sini 1, 3 ikatan. SP3, maka ini adalah 4 ikatan. SP3D, ini adalah 1S, P-nya 3 itu 4, 1 tambah 3 itu 4, D-nya 1. Ini adalah 5 ikatan. SP3D2 ini adalah 6 ikatan. Oke, sekarang kalau ini udah tahu, kita mau buat karbonnya. Karbon pada urasil. Di mana letaknya? Ini di titik sudut. Kok di titik sudut? Di sudut-sudut ini ya. Ini kalau mau dihapus, ini ada nanti. Nah, ini ada aslinya. Ini yang aku hapus, ini mengandung karbon. Nah, di sudut-sudut seperti ini. Di sini ada karbon, di sini karbon gitu. Ini ada karbon, di sini adalah karbon. Cara menentukannya seperti apa? Pertama kita harus tahu dulu yang umum aja, misalnya golongan saat ini adalah golongan A ya. Itu hidrogen, 2 itu nanti Be, golongan 3 itu boron, kalau keempatnya karbon, kalau kelimanya itu nitrogen, 6 itu bisa oksigen ataupun sulfur, nanti ketujuh fluorin, klorin, bromin dan seterusnya. Nah, maka karbon itu masuk ke dalam golongan 4A. Apa tuh maksudnya? Elektron valensinya ada 4. Jadi kalau mau gambar C itu seperti ini, titiknya nanti ada 4 berdasarkan elektron valensi. Nah, dia bisa mengikat 4 atom lain atau 4 gugus lain. Ya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Untuk C yang di sini, jadi kalau aku mau gambar seperti ini. Ya, C di sini. Di sini kan 1, di sini 2, 3. Berarti karena di sini 4, satu lagi itu H. Cuma kalau H-nya kan kita gambar sendiri. Jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, lalu bagaimana bentuk hibridisasinya? Jadi hibridisasinya perhitungannya seperti ini. 1 tunggal itu dihitung 1, 2 rangkap pun dihitung 1, 1, 2, 3. Kalau 3 ikatan ini disebut SP2, 3 ikatan. Seperti ini ya. 1 di sini, 2, 3 di sini. H-nya kan ditambahin 1, seperti ini. Lalu C yang ini gimana? Kalau kita buat di bawah di sini nih biar jelas, ini rangkapnya kan di atas. 1, 2, elektron valensinya kan 4. 1, 2, di sini 3, ke sini 3. Jadi H kan nambahin H1 seperti ini. Ingat, ikatan rangkap ini kan rangkap 2 atau 1, ini dihitung 1 ikatan. Jadi 1, 2, 3. Berarti karena 3 itu SP2, 3 ikatan, maka dihitung SP2 ya. Untuk yang C di sini berarti kita buat di sini C seperti ini, O ini ke N, satu lagi ke sini. Nah, ini sudah pas 3, 1 udah pas 4 maksudnya. 1, 2, 3, 4 ya. Titiknya ada 4, berikatan dengan ini O-nya adalah rangkap. Lalu menghitung ikatannya 1, 2, 3. Jadi 3 ikatan, masuknya SP2 juga. Begitu juga dengan yang C di sini.
Ya, 1 2 3 4. Ini satu ikatan, ini satu ikatan, ini satu ikatan. 1 2 3 ini sp2 karena 3 ikatan, ya. Maka sudah dapat nih karbon pada urasil memiliki hibridisasi sp2. Kenapa? Karena terdiri dari 3 ikatan. Seperti itu. Nanti kalau misalnya pertanyaannya di O dirubah, O itu golongan 6A, maka nanti ada 6 titiknya. Bisa seperti ini 1 2 3 4 5 6 boleh. Karena ini udah kepake 2 di bawah 2, berarti kita tambahin 3 4 5 6 seperti ini. Maka cara menghitung ikatannya, ini adalah satu ikatan, ini satu juga, ini satu. Jadi 22 kalau dia. Rangkap 2 dihitung satu ikatan. 1 2 3. Ini adalah bentuknya adalah sp2 juga karena 3 ikatan. O di sini juga sama. Ini adalah 1 2 3 4 5 6. Satu ikatan, ini satu ikatan. 1 2 3. 3 ikatan itu sp2. Kalau untuk N-nya gimana? N itu di sini kalau kita lihat N itu adalah golongan 5. Jadi nanti titiknya ada 5. Di sini udah ada ya untuk N yang di sini. Ya, N yang di sini kalau kita mau gambar N, nanti ini adalah H-nya, H yang di sini. Lalu ke bawah ini adalah C gitu ya. Ke samping sini ini adalah C seperti ini. 1 2 3. Maka karena dia ada 5, titiknya tambahin 2 di sini kan 5. 1 2 3 4 5. Seperti itu. Nah, jadi cara menghitung ikatannya gimana? 1 2 3 ini 4. 2 itu dihitung 1. Jadi karena 4 ikatan, maka dihitungnya sp3 ya. Hibridisasinya bentuknya sp3. Begitu juga dengan N yang di sini sama. Ya, 1 2 3 4 tambahin di sini 4 5. Jadi 1 2 3 4 di sini adalah sp3. 4 ikatan adalah sp3. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini berhubungan juga dengan urasil ya. Diberikan struktur uraian pernyataan yang tepat terkait reaktivitas gugus fungsi pada urasil. Nah, ini pilihannya, pernyataannya. Ini tadi kita copy dulu yang soal di atas. Ini adalah rumus struktur dari urasil. Yang pertama, gugus karbonil dapat teroksidasi. Jadi yang tadi kita tambahkan saja. Ini C-nya tadi kan di sini ya. Kalau kita tadi kan kita hapus ini seperti ini ya. Nanti kita bisa bayangkan kalau di sini C, di sini C, di sini C, di sini C-nya. Nah, seperti itu. Gugus karbonil itu adalah gugus CO. Ini adalah gugus dari karbonil. Nah, gugus karbonil ini apakah dapat teroksidasi? Kalau kita lihat di sini, sebenarnya gugus alkohol yang dapat teroksidasi, alkoholnya adalah alkohol sekunder. Nah, ini adalah alkohol sekunder. OH ya, alkohol itu gugus fungsinya OH. Sekunder itu berarti terletak pada C kedua. Bisa mengalami oksidasi menjadi ya O menjadi keton seperti ini. Bentar, ini ada yang salah. Ya, seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini kalau teroksidasi. Tapi keton ini atau CO atau karbonil ini, yang ini nih karbonil ini tidak ya, ini kan karbonil. Gugus keton ini tidak bisa teroksidasi lagi ya. Dia bisanya tereduksi. Jadi dia bisanya tereduksi balik ke sini, reduksi menjadi alkohol sekunder ya. Gitu. Jadi gugus karbonil dapat teroksidasi ini salah, bisanya tereduksi ya. Oke, lanjut. Sekarang untuk gugus amina berperan sebagai asam. Amina di sini bukan berperan sebagai asam tapi sebagai basa. Ini salah.
Ikatan rangkap dapat tersubstitusi. Yang rangkap yang mana? Yang ini. Ya, rangkap nih, C ke C ini rangkap. Ikatan rangkap ini bukan tersubstitusi ya. Kalau tersubstitusi itu menggantikan dengan unsur lain, tetapi dia bisanya karena rangkap bisanya teradisi. Jadi kalau C di sini teradisi, jadi rangkapnya itu pecah jadi tunggal. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ya, jadi tunggal. Nah, ini adalah salah. Jadi yang benar adalah adisi. Gugus karbonil dapat tereduksi. Ini gugus karbonilnya, ini reaksi reduksinya bisa menjadi alkohol, betul. Berarti ini jawabannya D. Gugus amina dapat teroksidasi, tergantung aminanya amina primer atau sekunder. Kalau dalam urasil ini NH atau aminanya ini termasuk amina sekunder, jadi agak sulit untuk teroksidasi. Oke, nanti kita lanjut ke soal berikutnya. Soal selanjutnya adalah jika jari-jari atom Na, Mg, Cl berturut-turut adalah 1,86 Armstrong, 160 Armstrong, dan 0,99 Armstrong, maka urutan jari-jari ion dari ketiga unsur tersebut yang benar adalah, oh ya, nanti sebenarnya ini ada pilihan gandanya ya. Bisa jadi pilihan gandanya itu terdiri dari bentuknya ion, jadi seperti Na positif, lalu ada Mg 2 positif, dan Cl minus. Nanti siapa yang lebih besar dan siapa yang lebih kecil. Oke, yang pertama kali harus tahu bahwa Na itu nomor atomnya 11, sedangkan Mg nomor atomnya 12, untuk Cl nomor atomnya 17. Lalu kita buat dulu konfigurasi elektronnya yang netral dulu nih, yang belum bentuknya ion seperti ini ya. Jadi untuk Na 11 terdiri dari 2,8,1, untuk Mg 12 berarti 2,8,2, jadi 12. Untuk Cl berarti 2,8,7. Ini adalah konfigurasi elektron kulit ya, berdasarkan Neil Bohr. Kalau masih misalnya belum mengerti, bisa dilihat di video konfigurasi elektron kulit ya. Sekarang kita lanjut. Kalau untuk menjadi Na+, plus itu artinya melepas elektron. Melepaskan elektron. Kalau di sini plus 1 maka melepasnya 1. Kalau di sini 2 plus maka melepasnya 2. Sedangkan kalau minus ya kebalikan, menerima atau menangkap. Menerima elektron atau menangkap elektron. Sama, kalau di sini min ya berarti menerimanya 1. Nanti kalau 3 min berarti menerimanya 3 dan seterusnya. Sekarang kita buat di sini kalau dia bentuknya Na+. Di sini Na+ berarti melepaskan elektron. Plus itu artinya melepas. Karena di sini Na plus 1, maka ini yang satu ini kita lepas jadi 2,8. Bagaimana dengan Mg 2+? Berarti melepasnya sebanyak plusnya ini sebanyak 2. Jadi ini kita lepas jadi 2,8. Untuk Cl minus, maka minus ini artinya menerima 1 elektron. Awalnya 7, maka ditambah 1. 7 tambah 1 jadi 8 di kulit ketiganya. Ini kulit pertama 2, 3. Jadi 2,8,8. Karena 8 kenapa? Karena menerima 1 elektron. Nah, yang harus kita tahu prinsipnya adalah ya. Ini kita buat di sini catatan. Semakin banyak jumlah proton, ya, semakin banyak jumlah proton daripada elektron, maka jari-jari ion semakin kecil. Maka jari-jari ion semakin
kecil. Kita harus tahu bahwa dalam dalam bentuk atom netral, makin ke bawah jari-jari akan semakin besar. Dari kiri ke kanan ya akan semakin kecil, berkebalikan. Maka kalau kita lihat di sini adalah, kalau kita lihat di sini ada Na, Mg2+, dan Cl-. Kalau kita lihat di sini dari jumlah protonnya, di sini jumlah protonnya 17 ya. Jumlah protonnya 17. Sedangkan proton deh kita tulis 17. Sedangkan jumlah elektronnya karena menangkap 1, 2 tambah 8 tambah 8. Jadi jumlahnya itu adalah 18. Sedangkan di sini kalau kita buat, proton lebih kecil daripada elektron. Tadi berdasarkan teori, semakin banyak jumlah proton daripada elektron, maka jari-jari ion semakin kecil. Ya, kalau protonnya lebih banyak, jari-jari ionnya kecil. Sedangkan di sini protonnya lebih kecil daripada elektron. Otomatis ini jumlah elektronnya kan lebih banyak nih. Dia yang paling besar. Berarti Cl urutan yang paling besar. Cl- ya. Lalu kita mau lihat di sini. Kalau di sini ada 2,8 dan 2,8 ini sama, maka dalam bentuk ion ini kita bandingkan lagi. Tadi Na nomor protonnya, ini nomor atom sama juga proton ya. Jadi proton sama dengan 11. Sedangkan elektron sama dengan, karena melepas satu nih, melepas satu elektron, jadi awalnya 11, melepas satu jadi 10. Sehingga jumlah proton lebih besar daripada elektron. Nanti dia jari-jarinya akan lebih kecil daripada Cl. Untuk Mg kita lihat dulu. Mg protonnya itu 12, berarti Mg jumlah protonnya itu 12. Elektronnya itu karena melepas 2 jadi sisa 10. Ya, ini dilepas nih. Jadi sisa 10. Maka jumlah protonnya lebih besar juga daripada elektron, sehingga nanti jari-jarinya juga lebih kecil daripada Cl. Karena Na plus dan Mg2 plus lebih kecil, kita bandingkan jumlah selisih protonnya. Kalau di sini selisih protonnya di sini 10, protonnya 11, elektronnya 10, selisihnya 1 ya. Kalau di sini selisih protonnya 1. Kalau di sini Mg2 plus 12 protonnya, elektronnya 10, selisihnya adalah 2. Sehingga yang paling kecil jari-jarinya adalah yang jumlah protonnya lebih banyak, yang selisih protonnya lebih banyak, akan memberikan jari-jari ion yang lebih kecil. Berarti ini paling kecil Mg. Jadi Mg paling kecil, Mg2 positif lebih kecil daripada yang Na+. Na plus lebih kecil daripada Cl-, seperti itu. Oke, untuk soal selanjutnya yang keluar itu adalah kimia unsur. Jadi ini adalah masuk ke dalam kimia unsur, yaitu air sada. Apa tuh air sada? Air sada adalah air yang bisa menyebabkan sabun itu tidak berbusa. Nah, dalam hal ini yang menyebabkan sabun tidak berbusa itu karena dalam air sada ya, ini nanti mengandung apa aja di sini? Mengandung ion. Ya, air sada itu mengandung ion. Yang pertama adalah ion Ca2+ ataupun ion Mg2+. Ya. Lalu air sada ini dibagi menjadi 2 berdasarkan tingkat kesadarannya. Ada air sada yang bersifat sementara, ada juga yang bersifat tetap. Ya, tetap. Nah, air sada sementara ini namanya sementara, pasti bisa dihilangkan dengan melakukan pemanasan. Jadi ini dapat dihilangkan dengan pemanasan.
ya. Jadi kalau dipanaskan dia akan hilang. Dimana nanti ada misalnya di sini adalah mengandung anion H, ya. Ada anion untuk kasada sementara adalah HCO3-. Nanti misalnya kalau ada di sini Ca, ya, sampelnya contohnya ada Ca. Di sini Ca2+, ya, Ca2+, dan ada juga HCO3. Sebentar, ini salah di sini. HCO3, 2 HCO3, maka nanti akan menjadi CaHCO3-nya, 2-nya di sini, ya, seperti itu. Oke. Begitu juga nanti dengan Mg, ya. Ada misalkan Mg2+, 2 HCO3, ya. Ini akan menjadi Mg HCO3 2 kali. Nah, ini adalah untuk kesadahan sementara, dimana apabila nanti Ca, ya, HCO3 2 kali ini, ya, misalkan nanti kita panaskan, ya, dipanaskan, maka akan jadi CaCO3. CaCO3 itu kapur yang akan mengendap, ditambah dengan H2O, ditambah dengan CO2, seperti itu, ya. Kalau untuk kesadahan yang bersifat tetap, harus kita tambahkan di sini, kita buat harus ditambahkan, ya, ditambahkan Na2CO3, natrium karbonat, seperti itu, ya. Oke.